Oke, jadi sebelumnya Umi kan kita dari Namnam nih, jadi ada tugas untuk pemberdayaan komunitas. Jadi kan ini kan termasuk komunitas Raihana Group nih, ya Hadroh. Nah, jadi kita di sini kita mau nanya-nanya kayak bagaimana sih proses perekrutan anggota pertama dalam komunitas Hadroh ini? Kita kan punya grup majelis taklim, ya kan? Jadi kita share dulu di grup, ya kan? Jadi kita ajak-ajak gitu kan, ada ibu-ibu semuanya, ya kan, ibu, ayo kita latihan hadroh yuk, gitu. Kayaknya kalau cuma ngaji doang, kayaknya sudah biasa gitu. Tapi karena kita punya alatnya, jadi sayang sekali kalau misalkan memang itu nggak digunakan. Jadi waktu itu kita akhirnya kita ajak satu-satu, kita datangin juga kalau ketemu orang kita juga ajak ngomong gitu. Sampai akhirnya akhirnya ada beberapa orang tuh yang minat, ya kan. Kira-kira apa sih tantangan awal yang dihadapi saat membentuk grup Hadroh ibu-ibu ini? Kalau tantangannya mungkin karena di sini kategorinya ibu-ibu ya. Jadi kan secara usia itu pasti berbeda-beda, ya kan. Kalau yang namanya main hadroh itu kan sebenarnya kita belajar ketukan hadroh. Ada istilahnya nanti yang ibu-ibu yang cepat nangkapnya, ya kan. Ada juga yang kayak susah, mungkin dari kategori usia. Jadi memang kebanyakan dari Raihana Group ini 85% itu ibu-ibunya yang di bawah umur 40 tahun gitu. Jadi mereka cepat nangkepnya. Namun ada juga yang di atas 45 plus ya. Yang 45 plus ini kita kasih yang nggak terlalu rumit gitu. Jadi ada kayak ketukan giring, bass, ya kan. Yang ketukan hanya itu aja gitu. Jadi mereka tuh nggak sulit gitu. Dari mana sih grup Raihana Group ini mendapatkan alat musik itu pertama kali? Kalau untuk alat hadroh itu sebenarnya memang sudah ada dari lama ya. Saya nggak tahu apa sih tahun berapanya gitu. Tapi dari majelis taklim itu sudah punya, tapi cuma sedikit, hanya 4 item saja. Di tahun 2023 itu ada donatur, ya kan, yang ngasih alat hadroh 1 set. Nah makanya dari situ kita dirohin gitu ya, ibu-ibu nih ada nih alatnya, jadi sayang kalau nggak digunakan. Kalau misalnya dari ibu-ibu yang mainin hadrohnya itu, manfaat untuk ibu-ibunya sendiri itu ada nggak sih Umi, sama manfaat untuk lingkungan sekitarnya gitu? Ya pasti lah ya, namanya kalau main hadroh kan kita ngiringin namanya salawat kalau dalam agama Islam kan diibaratkan sebagai syiar, ya kan, di agama Islam sendiri gitu. Jadi memang kalau kita mau bicara soal agama, ya salawat itu obat dari semuanya gitu. Jadi kebanyakan kalau saya tanya dari tim hadroh sendiri, ada perbedaan sebelum mereka main hadroh sama sekarang main hadroh. Yang tadinya nggak bisa salawat, yang nggak bisa tahu apa-apa salawat ini, soalnya sekarang tahu. Mereka merasakan kayak ada ketenangan sendiri gitu loh, ya kan. Jadi memang yang namanya salawat ini punya pengaruh juga terhadap pribadi orang masing-masing. Kalau secara untuk lingkungan ya memang kepake. Alhamdulillah dari 6 bulan sampai berjalan ini, buktinya sih ya alhamdulillah kita suka kepanggil ya. Sejauh mana sih pengalaman grup ini dalam tampil di berbagai acara? Ya selama ini sih kalau kita tampil ya alhamdulillah ya, kita selalu memiliki variasi yang berbeda. Jadi di setiap satu tempat, di tempat yang lain kita nggak pernah monoton gitu. Kalau misalnya kendala terbesar dalam latihan rutin Raihana Group itu apa sih nih? Saat ini sih kalau secara kuantitas personil ya memang kita masih ada kekurangan anggota ya, seperti vokalis ya kan. Kalau memang standarnya itu kan kalau vokalis itu harus ada 4 orang. Jadi 2 orang yang dasar, 2 orang yang full gitu ya. Ya saat ini karena memang terbatas ya hanya 2 orang saja. Jadi kita agak sedikit kebingungan kalau misalkan di vokalis ini begitu pas tampil ada yang nggak bisa. Karena memang dua-duanya kan kerja, ya kan. Mereka kerja, yang satu kantoran, yang satu wira swasta gitu. Jadi kita kalau misalkan ketika malam Jumat atau ada acara, ketika mereka tidak bisa hadir, jadi ya mau nggak mau
kita ubah formasi gitu. Nah makanya kalaupun seandainya memang kita bisa dapatkan tambahan personil itu justru lebih baik gitu. Bagaimana sih jika ada keterbatasan dana untuk mengembangkan grup ini? Untuk dana ya selalu dari awal kita komitmen gitu ya, misalkan setiap pertemuan itu 10.000 kah, 15.000 kah, setidaknya untuk nutupin untuk pembiayaan jasa guru gitu ya. Kalau untuk donatur sendiri saat ini ada, tapi bentuknya beda, misalkan kayak seragam ya kan, terus ada kerudungan, ada yang menyumbang alhamdulillah, terus udah gitu ada juga mungkin ada kas. Ketika pas kita tampil, tuan rumahnya kadang suka kasih faedah gitu ya. Nah uangnya itu kita masukin ke kas. Jadi kayak gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya menurut Umi, apakah ibu-ibu zaman sekarang tuh masih tertarik ikut hadroh seperti dulu atau enggak? Oh iya pasti lah ya. Pasti. Itu hadroh, malah justru sekarang hadroh itu dibuat festival. Nah ini juga maksudnya jadi jadi girohnya kita. Karena juga dari tingkat RW pun pas kita ngaji di pengajian bulan PKK, mereka ada wacana untuk bikin lomba hadroh. Jadi nanti di Maulid tahun ini mau bikin lomba hadroh. Jadi sekolah saya bilang ini kayaknya hadroh lagi viral-viralnya gitu. Mungkin masih minat lah ya Masih ibu. minat sekali gitu. Mungkin itu aja Mi pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak Umi udah mau meluangkan waktunya untuk kita wawancarain.